Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmu sholihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di Musholla Al-Ghaffar di Jalan Raya Losari nomor 86 Singosari Malang dalam keadaan sehat walafiat untuk kita bersama-sama mengkaji ilmu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkaji kitab Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Dan tema yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini adalah tentang kewajiban kita untuk bersabar dengan akhlak, perilaku dan sikap dari guru atau ustadz kita agar kita bersabar, karena dengan bersabar itu kita akan mendapatkan banyak ilmu dibandingkan kita kurang sabar kemudian kita meninggalkan majelis ilmu yang menyebabkan kita justru kehilangan banyak ilmu agama yang seharusnya kita dapatkan apabila kita bersabar. Jamaah sekalian rahimani Allah iyyakum, kita masih dalam pembahasan Al-Faslu Tsani, fasal yang kedua, fi adabihi, tentang adab-adab, etika-etika yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, seorang yang belajar. Ma syaikhihi, ketika dia bersama gurunya, wa qudwatihi, dan bersama panutannya, wa ma yajibu alaihi, dan apa saja yang diwajibkan atas dirinya, min azimi hurmatihi, berupa kewajiban untuk mengagungkan, memuliakan kehormatannya guru. Dalam bab ini atau fasal ini ada sekitar 13 pembahasan. Dan kita sekarang ini masuk pembahasan yang kelima, al-khamisu, di antara adab yang wajib dimiliki oleh seorang murid atau penuntut ilmu adalah an yasbira,
hendaknya dia bersabar ala jafwatin, atas sikap kerasnya guru, ala jafwatin, atas sikap keras, tasduru, yang sikap ini keluar min syaihihi, dari gurunya. Jadi apabila kita mendapati guru kita ini keras, dalam bahasa kita galak, maka kita disuruh untuk bersabar. Au su'i khuluqin, atau kita bersabar untuk menghadapi buruknya akhlaknya guru, tidak baiknya akhlaknya guru. Ini disuruh bersabar. Dan ini adalah metode yang benar di dalam menuntut ilmu. Dibutuhkan kesabaran. Bagaimana dengan kalau kita mendapati guru kita tidak keras, guru kita akhlaknya baik, tentu harus kita bersabar dalam menuntut ilmu. Sedangkan ketika guru kita memiliki sifat yang keras, akhlaknya tidak baik, kita harus sabar. Bagaimana dengan guru yang baik? Jelas ini? Disuruh bersabar. Dan mungkin bapak-bapak yang usianya sekitar 40 atau lebih tahun, tentunya dulu mendapati bahwa guru-guru kita di zaman dahulu itu galak-galaknya, keras-keras. Kalau di zaman ini anak-anak kita tidak merasakan hal tersebut. Saya punya guru SD itu rata-rata kalau mengajar bawa penggaris kayu yang panjang itu, ya benar ya, bawa penggaris kayu yang panjang itu. Ketika kita bersabar, akhirnya kita lulus SD. Bahkan teman-teman saya yang dipukuli oleh guru rata-rata dari anggota TNI dan tentara, anggota polisi. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi TNI. Dulu sudah kenyang dengan geblekan guru. Jadi sudah biasa di mental. Akhirnya ketika menjadi anggota TNI biasa. Ya, ketika dalam masa pendidikan sudah biasa. Memang itu tidak baik. Rasulullah SAW tidak pernah galak dalam mengajar. Memang Rasulullah demikian. Tetapi kita harus bersabar apabila kita mendapati guru kita galak. Sebagian dari ustadz-ustadz, guru-guru kita, itu ada sampai sekarang ini, kalau mengajar Al-Quran itu galak. Membawa alat pemukul kecil begitu. Walaupun tidak dipukulkan di badan, karena dipukulkan di mejanya, tapi itu galak. Harus bersabar. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu harus bersabar. Kemudian beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, nama lengkapnya adalah Badruddin. Beliau adalah Badruddin Abu Abdillah Muhammad ibnu Ibrahim ibni Sa'dillah ibni Jama'ah. Nama lengkapnya Badruddin, ini lakopnya, gelarnya. Abu Abdillah, ini kunyahnya. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibnu Ibrahim ibni Sa'dillah ibni Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan beliau adalah seorang ulama yang meninggal dunia al-mutawaffa sanata 33 wa 700 hijriyatan, meninggal pada tahun 733 hijriyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, Al-Imam Ibnu Jama'ah. Lalu beliau berkata, wala yasudduhu, dan janganlah hal tersebut menghalangi seorang penuntut ilmu, wala yasudduhu dzalika, dan janganlah hal tersebut menghalangi penuntut ilmu an mulazamatihi, untuk senantiasa bersama gurunya, wa husni aqidatihi, dan untuk mengambil bagusnya akidah gurunya. Jadi ada guru-guru itu kadang-kadang galak, tapi akidahnya lurus. Ada guru-guru itu kadang-kadang lemah lembut, tapi akidahnya menyimpang.
Ada demikian. Dia kalau ceramah lemah lembut, tapi akidahnya menyimpang. Berakidah dengan akidah ahlul bid'ah. Tapi ada guru-guru kita kalau ceramah itu tidak pernah senyum. Kalau ceramah itu serius. Bahkan suaranya keras menggelegar. Tapi akidahnya lurus. Harus bersabar untuk belajar dengan guru-guru tersebut. Wa yata'awwalu af'alahu, dan hendaknya dia berupaya untuk memberikan penafsiran yang baik terhadap perbuatan-perbuatan gurunya. Jadi memberikan takwilan yang baik terhadap perbuatan gurunya. Misalnya guru galak, berikan hal yang terbaik. Apa kira-kira husnudzon kita? Mungkin supaya santrinya serius belajar. Gitu saja. Sebab di zaman ini apabila tidak serius, tidak akan dapat ilmu. Maka guru terkadang dia bersikap keras kepada muridnya untuk kebaikan siapa? Murid-muridnya. Sama dengan anak, kalau dia tidak bisa memahami orang tuanya, dia akan meninggalkan rumah, pergi meninggalkan orang tuanya. Padahal orang tuanya yang galak atau keras itu, tersimpan niatan baik di hati orang tuanya untuk anaknya menjadi anak-anak yang baik, yang soleh dan solihah. Tidak ingin anaknya meninggalkan sholat, maka orang tuanya galak. Ketika anaknya tidak sholat, kadang-kadang dicewer telinganya, dicubit pahanya, dipukul kadang-kadang kakinya, agar anak tersebut dia rajin beribadah. Allati yadharu, perbuatan-perbuatan yang tampak, annas-shawaba, bahwasanya yang benar itu khilafuha, adalah yang tidak sama dengan perbuatan-perbuatan tersebut atau merupakan kebalikannya. Ala ahsani ta'wilin, diberi penakwilan dengan sebaik-baik penakwilan. Jadi misalnya guru saya keras, oh guru saya itu mendidik seperti itu supaya saya disiplin, saya tidak terlambat. Saya punya syekh, beliau pengajar kami, kalau tidak salah dahulu mengajar kitab Jami'ul Ulum wal Hikam di Makkah Al-Mukarramah. Syekh Dr. Musfir, namanya Dr. Musfir. Beliau ini sangat keras, tapi kerasnya begini, padahal kadang-kadang suka bergurau. Kalau beliau sudah duduk di mejanya, kemudian membuka kitabnya, beliau perintahkan pintu kelas ditutup. Apabila ada yang mengetuk pintu disuruh bukakan, kemudian saya mengatakan ijlis kharij, katanya, duduk di luar. Tidak boleh masuk ke dalam kelas. Tidak boleh masuk ke dalam kelas. Dan itu dikatakan oleh sebagian mahasiswa, ini syekh ini keras. Padahal itu mendidik apa? Disiplin. Supaya datang tepat pada waktunya. Sebab apabila seorang guru tidak mengajarkan kedisiplinan, dikhawatirkan anak-anak didik itu semuanya akan suka datang terlambat. Padahal kalau terlambat itu berbeda ya, kajian umum seperti ini terlambat mungkin kehilangan ilmu saja. Tetapi kalau pelajaran di kelas terlambat, dia tidak akan bisa menjawab apa? Soal pertanyaan ujian. Apalagi terlambatnya banyak, setengah jam. Saya dulu ketika kuliah di Surabaya, di IAIN Sunan Ampel Surabaya, saya punya dosen, itu galak juga. Kalau kita terlambat boleh masuk kelas tapi tidak di absen, jadi tidak dianggap masuk. Jadi kalau kita terlambat boleh masuk kelas, boleh mendengarkan ilmu tapi tidak di absen, jadi dianggap kosong. Tidak dianggap apa? Masuk. Ini adalah sikap keras seorang guru kepada muridnya. Dan ini adalah melatih apa? Disiplin. Akhirnya mahasiswa itu kalau ketemu dosen ini itu pasti masuk lebih dahulu, padahal biasanya dosen yang lain setengah jam baru masuk, ya. Dosen yang mau salam terakhir baru masuk, yang penting kena absen. Beliau tidak mau mengabsen. Ini adalah tindakan yang bagus dari guru walaupun dianggap keras oleh mahasiswanya atau murid-muridnya. Wa yabda'u huwa inda jafwatis syaihi bil iktidari
Wa yabda'u hendaknya penuntut ilmu atau murid itu memulai huwa dia inda jafwati syekhi ketika syekhnya berbuat keras, ketika dia mendapati sikap kerasnya syekh, hendaknya dia memulai bilik tidari untuk memberikan udzur kepada gurunya. Udzur itu apa? Memberikan udzur. Jadi memberikan apa? Maklum. Jadi kita maklumi perbuatan guru kita. Antum yang pernah belajar di pondok pesantren Darussalam Gontor atau cabangnya, itu rata-rata diajarkan disiplin semi militer itu sampai sekarang pesantrennya itu. Jadi kalau bangun subuh itu tidak boleh tempat tidur kita, kasur kita, spray kita acak-acakan, harus tata rapi seperti militer pokoknya. Dan dulu saya 4 tahun itu di cabang Gontor itu guru kita membawa, ustadz kita ini membawa pentungan sebesar ini kurang lebih, kayu panjang bulat begini, segini. Itu untuk mendong bagian depan dari betis kita. Garis itu apa bahasa Indonesianya? Tulang kering, betul. Jadi tulang kering kita, ya. Oh iya, kalau tidak parah digepuk belakangnya, kalau parah digepuk dipukul apa? Depannya. Tapi antum tahu, sekarang murid-muridnya itu minimal gelarnya S2, S3. Murid-muridnya beliau. Yang satu angkatan dengan kami. Tidak ada yang S1, rata-rata S2, S3 sekolahnya. Subhanallah. Padahal dulu rata-rata kena pendung pernah semuanya. Karena tidak mungkin kita setiap hari sholatnya tidak terlambat. Tidak mungkin setiap hari di kelas kita tidak terlambat. Mesti ada hari-hari yang kita terlambat bangun. Subhanallah. Dan beliau itu kalau datang di pesantren, padahal belum jam adzan sholat, santri lihat beliau sudah langsung berlarian masuk kamarnya masing-masing persiapan untuk apa? Sholat. Padahal belum ada adzan, subhanallah. Jadi kadang-kadang kerasnya guru itu berefek positif bagi muridnya. Walaupun seperti itu tidak ada dalam ajaran Nabi SAW, tapi kita harus menghadapi kerasnya guru dengan sikap apa? Sabar dan memberikan udzur. Jadi memaklumi apa yang diperbuat oleh guru kita. Termasuk anak-anak, ya adik-adik di sini, anak-anakku sekalian, apabila ayah kalian, abi kalian, bapak kalian keras itu demi kebaikan kalian, bukan untuk apa? Keburukan, tidak. Jewer tidak sholat, dipukul kalau tidak bangun itu demi kebaikan siapa? Putra putrinya. Tapi kadang-kadang anak itu menganggap itu buruk, padahal itu baik. Taib, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wa yabda'u huwa, hendaknya penuntut ilmu memulai dia inda jafwati syekhi ketika mendapati kerasnya sikapnya syekh, bilik tidari untuk memberikan udzur, jadi memaklumi, wa taubati, dan untuk memperbanyak taubat, mimma waqa'a, dari apa yang terjadi. Kenapa taubat? Begini, tidaklah kita mendapatkan sesuatu dari orang lain kecuali disebabkan ulah tangan kita. Jadi bisa difahami apa belum? Di pesantren, ustadz yang keras itu biasanya murid-muridnya banyak yang nakal. Kalau muridnya semua taat, pintar, tidak ada ustadz keras itu. Iya para jamaah rahmati Allah Ta'ala. Zaman dulu ketika kita masih SD, guru kita bawa penggaris seperti ini. Karena banyak yang anak-anak itu kalau di rumah tidak mau mengulangi pelajarannya. Begitu sampai di kelas tidak bisa, atau PR-nya tidak dikerjakan, makanya dipukul oleh guru. Coba sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya para jamaah yang dilakukan oleh guru kita. Wal istighfari, dan untuk kita beristighfar. Jadi nanti kalau yang ngajar di sini ustadznya ada yang galak, panjenengan harus banyak taubat, berarti dosa-dosa panjenengan terlalu banyak. Dan harus banyak beristighfar.
Karena tidaklah kita diberi guru yang galak kecuali akibat perbuatan kita. Ini Syekh, dan itu betul. Syekh tidak ngarang itu. Semua yang terjadi itu akibat perbuatan kita. Misalnya seorang bapak suami diberi istri yang kurang bagus, itu akibat perbuatan panjenengan dulu masa mudanya. Ya sabar, diopeni sampai meninggal dunia. Ya, tetap dinafkahi, dijaga sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan didoakan cepat mati. Jadi seperti itu, harus sabar. Seorang ibu atau istri mendapati suaminya tidak baik, mungkin itu akibat ulah perbuatan kita ketika masih bujangan dulu, masih gadis. Akhirnya diberi oleh Allah suami seperti itu. Jadi ujian itu ada sebabnya para jemaah, bukan tidak ada sebabnya. Makanya para ulama mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Perbuatan itu ya balasannya sesuai dengan jenis amal perbuatannya. Jika amalnya baik, balasannya baik. Jika amalnya buruk, balasannya buruk. Thayyib. Kemudian para jemaah, ini saya sadari sendiri. Ketika saya di pondok cabang Gontor 4 tahun itu, guru saya galak. Ternyata saya SMP SMA itu sering bolos sekolah saya. Bolosnya kemana? Ke Surabaya. Ke stadion 10 November Surabaya. Nonton sepak bola. Lah Ustadz, apa sepak bolanya pagi? Iya sore, tapi kan berangkatnya harus sebelum duhur. Akhirnya kan bolos sekolah. Itu ujian, kalau kita mau sadari seperti itu. Tapi kadang-kadang kita tidak mau menyadari bahwa diri kita ini banyak kesalahannya, kita hendaknya banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Thayyib. Wa yansibul mujiba ilaihi, dan hendaknya dia menisbatkan apa yang membuat seperti itu, kerasnya guru itu, ilaihi kepada dirinya sendiri. Jadi penyebabnya adalah diri penuntut ilmu. Karena banyak yang tidak taat peraturan, akhirnya guru bersikap keras. Wa yaj'alul atba fihi, dan dia menjadikan celaan itu kembali pada dirinya. Celaan itu fihi pada hal tersebut, alaihi kembali kepada dirinya. Saya beri contoh ya para jamaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa pesantren itu ada peraturan. Terlambat kembali ke pesantren dihukum ya. Ada seperti itu. Kenapa? Karena sering ada murid yang atau santri yang terlambat pulang kembali ke pesantren. Akhirnya ditegakkan peraturan seperti itu. Ada lagi aturan pesantren. Jam 10 malam sudah harus semua lampu-lampu dimatikan. Dan semua santri sudah berada di tempat tidurnya. Kenapa? Karena ketika dilonggarkan santri-santri tidak tidur sampai tengah malam. Akhirnya dibangunkan subuh semuanya ngorok, sulit dibangunkan. Maka dibuatlah peraturan yang keras oleh pihak pesantren. Santri tidak terima, padahal itu akibat ulah-ulah mereka. Andaikan ya santri itu mayoritas jam 9-10 sudah tidur, tidak ada peraturan malam, itu tidak ada di pesantren. Saya ingat ketika Raja Abdullah, Al-Malik Abdullah rahimahullahu ta'ala sudah meninggal dunia, kakaknya Raja Salman, itu menerapkan aturan jam malam di Saudi bagi warga negara Saudi dan juga berimbas kepada warga negara asing yang kerja di sana. Dulu orang Saudi para jamaah itu sampai subuh tidak tidur. Saya kasih tahu ini. Saya pertama datang ke Saudi itu sampai subuh tidak tidur. Zamannya Raja Abdullah. Di akhir pemerintahannya, di awal pemerintahannya Raja Abdullah dan di akhir pemerintahannya Raja Fahad rahimahullah. Itu orang-orang Saudi itu tidak bisa tidur dan saya pun begitu, sama. Jadi kalau belum menjelang subuh atau setelah subuh itu tidak datang rasa kantuk. Mata itu sebenarnya melek terus begitu. Akhirnya dibuat jam malam. Jam malamnya bagaimana? Semua toko harus tutup jam 10 malam. Pukul 22 harus tutup kecuali toko kebutuhan vital seperti apotek, toko obat atau toko-toko sembako. Selain itu toko baju, toko alergi, toko HP semuanya harus tutup. Ya, termasuk
rumah makan harus tutup jam 10 malam. 10 malam tutup. Apa efeknya, apa hasilnya, kebaikan yang bisa didapatkan, hikmahnya apa? Akhirnya orang-orang Saudi yang biasanya setelah sholat subuh tidur sampai jam 11 siang, itu jam 8 sudah bangun mereka. Biasanya tidurnya sampai jam 11 siang. Karena sampai subuh itu tidak tidur, mereka setelah sholat subuh baru tidur. Akhirnya bangun jam 11, buka tokonya jam 11, buka warungnya jam 11, ada yang bukanya ba'da zuhur. Jadi pagi itu belum ada di sana dulunya. Sepi kalau antum di sana dulunya sepi. Jangan lihat Makkah Madinah, itu kan memang pusat apa? Orang jamaah haji dan umroh. Lihat kota yang lain. Itu seperti kota mati kalau pagi. Oh sepi ya, orangnya belum bangun. Jadi belum ada tanda-tanda kehidupan. Nanti jam 11 baru mereka bangun. Awal-awal saya ngajak keluarga para jemaah. Anak-anak saya kan biasa sarapan. Saya muter-muter cari sarapan, tidak ada yang buka. Jam 11 buka, nasinya belum mateng katanya. Belum masak. Itu terjadi para jemaah. Begitu dibuat peraturan, sekarang mereka jam 8 sudah bekerja. Dulunya jam 11 atau ba'da zuhur baru bekerja. Coba. Jadi ketika pemerintah kita menerapkan aturan ini bukan apa? Bukan tanpa sebab. Kenapa wajib pakai helm? Kenapa wajib diklik? Karena banyak di antara kita yang keluar tanpa apa? Helm. Kemudian terjadi kecelakaan, gegar otak, meninggal. Maka dikeluarkan aturan-aturan dari pemerintah. Dan seperti itu bukan buruk, baik bagi kita. Cuman kitanya yang menganggap buruk. Ya, kitanya yang menganggap buruk. Kenapa sepeda motor harus menyalakan lampunya di siang hari? Karena kadang-kadang tidak terlihat, Pak. Ini yang biasa naik kendaraan roda 4 itu tahu itu. Kadang-kadang tiba-tiba nyelonong gitu. Kalau ada lampu itu ada apa? Semacam peringatan ya. Maka ini adalah kebaikan bagi kita. Jadi kerasnya guru itu dampaknya adalah positif. Hanya saja kita muridnya kadang menganggap hal yang negatif. Kalau antum pernah ikut kajiannya Ustadz Yazid itu nggak berani ngomong gitu. Ditegur itu langsung di tempat. Panitia kayak Pak Abu Aska seliwar-seliwar tegur itu sama Ustadz Yazid. Kalau saya tegur langsung Ustadz Yusron keras gitu. Loh, saya itu muridnya Ustadz Yazid ya. Saya muridnya beliau. Saya muridnya Ustadz Ar-Rafiq Gufron. Rata-rata Ustadz kita ini pernah jadi murid-murid guru-guru kita itu. Muridnya keras beliau itu. Apalagi di kelas itu, ngantuk itu, tawadhu, wudu. Sudah suruh keluar wudu itu. Gak boleh tidur di kelas. Itu, Masya Allah. Tapi hasilnya bagus-bagus. Muridnya jadi-jadi pada jemaah. Nah itu. Pernah di Surabaya Ustadz Yazid itu ya, mengisi kajian. Panitia seliwar-seliwar dimarahi sama Ustadz Yazid, suruh duduk. Panitia itu bukan apa maklar mobil. Seliwar-seliwar duduk ngaji katanya. Panitia tidak boleh hanya mengajak orang untuk ngaji, dia sendiri tidak ngaji katanya. Suruh duduk itu, Masya Allah. Jadi kerasnya guru itu berefek apa? Positif. Dampaknya positif bagi kita berjamaah ya rahmatullah ta'ala. Fa inna dzalika abqa. Karena hal tersebut lebih bisa melanggengkan lima waddati syaihi, kecintaan dia kepada gurunya. Jadi kalau kita bisa memaklumi apa yang diperbuat guru kita, memberikan udzur, kita lebih bisa langgeng cinta kita kepada guru kita. Wa ahfadhu liqalbihi, dan lebih bisa menjaga hati gurunya. Jadi kalau kita bisa memaklumi, hati guru kita terjaga. Wa anfa'u litalibi, dan hal tersebut lebih bisa memberi manfaat bagi penuntut ilmu, pelajar, murid, fi dunyahu, di dunianya, wa akhiratihi, maupun di akhiratnya. Jadi lebih bermanfaat. Jadi kerasnya guru kadang-kadang manfaatnya bagi murid itu di dunia maupun di akhirat. Dan itu betul, para jamaah, betul itu. Dulu saya punya kakek. Kakek saya dari jalur ibu, kebetulan beliau ketua pimpinan daerah satu ormas terkenal di Jawa Timur di Indonesia. Pimpinan daerahnya. Beliau itu Masya Allah keras sekali, mendidik kami dengan keras. Kalau saya terlambat, beliau sudah pulang dari masjid, saya belum sholat, itu kalau bukan cambukan dengan sabuknya beliau, ya tendangan dengan
sandal dari kayunya beliau, bakiaknya beliau. Jadi tendang kami ini, pakai sandal bakiak itu, tahu, dari kayu. Kalau tidak gitu dicambuk. Biasanya yang melerai adalah nenek saya. Nenek saya dulu mondok di pesantren di Solo, di kalau tidak salah Jamsaren Solo, menghafal Quran di sana. Dilerai oleh nenek saya. Perempuan tidak suka kekerasan. Tapi hasilnya apa? Alhamdulillah, semua cucunya tidak ada yang tidak sholat. Tapi tetangga kami, bapaknya rajin sholat, seusia kakek saya. Tapi anaknya yang sholat 1-2 saja. Kenapa? Karena kalau pulang dari masjid tidak menyuruh anaknya sholat. Dia membiarkan anaknya tidak sholat. Jadi adik-adik ya, kalau antum mendapatkan bapak antum, abi antum, ayah antum, papa antum keras mendidik untuk sholat, itu hasilnya nanti untuk dunia dan akhirat. Merasakan buatan bahwa apa yang dulu bapaknya keras mendidik sholat ya, merasakan itu. Hasilnya sekarang alhamdulillah kita rajin mendirikan sholat, tidak berani meninggalkan sholat. Tapi mereka-mereka yang dibiarkan tidak sholat, tidur subuh dibiarkan, hasilnya seperti sekarang ini, tidak pernah bangun subuh, tidak pernah sholat subuh berjamaah di masjid karena dibiarkan oleh orang tuanya. Tapi yang dididik dengan baik menghasilkan hasil yang positif. Kemudian Al-Imam Badruddin Abu Abdillah Ibnu Jamaah rahimahullahu ta'ala berkata, wa an ba'dis salafi, diriwayatkan dari sebagian salaf, sebagian ulama terdahulu, ada yang mengatakan demikian, man lam yasbir, siapa yang tidak bersabar, ala dzullit ta'limi, atas hinanya belajar, bakia maka dia akan bakia umrohu, dia akan tetap pada umurnya dia, sepanjang umurnya dia, fi amayatil jahalati, berada dalam kebutaan kebodohannya. Jadi seorang yang tidak bersabar ketika mendapati rendahnya dia, hinanya dia, diajar oleh gurunya, ketika dia belajar dengan gurunya, maka dia sepanjang umurnya akan merasakan ya kegelapan, kebutaan dari kebodohan, buta, merasa bodoh. Waman sabara alaihi, dan barang siapa yang bersabar atas gurunya, ala amruhu, maka perkaranya akan kembali ila izzid dunya wal akhirati, kepada kemuliaan dunia dan akhirat. Jadi seorang yang bersabar atas perilaku atau sikap gurunya ketika mengajar dirinya, maka urusannya dia kembali kepada kemuliaan bagi dirinya di dunia maupun di akhirat. Bagi dirinya di dunia maupun di akhirat. Wali ba'dihim, dan dikatakan oleh sebagian para salaf yang lainnya, ada yang mengatakan demikian, isbir, kata sebagian salaf, lidaika in jafauta tabibahu wasbir lijahlika in jafauta muallima. Isbir, bersabarlah kamu. Ini sebenarnya nasihat tapi istilahnya tuh semacam teguran keras. Isbir, bersabarlah, lidaika, untuk penyakit yang ada pada dirimu, in jafauta, jika kamu tidak mempedulikan atau bersikap keras kepada tabibahu, dokternya. Jadi kalau kita tidak mau mengikuti arahan dokter, kamu sabar saja atas penyakit yang menimpa dirimu. Jadi kadang-kadang dokter itu kalau mengarahkan kepada kita itu tidak enak, Pak. Iya tak? Hal yang sangat tidak enak. Kita suka ini sama dokter dilarang ya? Kan tidak enak itu para jemaah. Maka kalau kamu ya keras dan kamu tidak peduli dengan dokter yang menangani penyakitmu, bersabar saja atas penyakit yang kamu derita. Itu kata para ulama. Wasbir, dan sabarlah, lijahlika, sabar dengan kebodohanmu. In jafauta, jika kamu keras dan tidak mempedulikan muallima, guru. Jadi kalau kamu tidak terima dengan sikap gurumu, kamu sabar tetap bodoh, sabar dengan kebodohanmu. Ini sebenarnya teguran keras bagi kita,
Kalau kita pergi ke dokter ya harus manut dengan apa? Arahan dokter. Kalau kita belajar harus manut dengan bimbingan apa? Guru. Supaya kita tidak bersabar dengan penyakit kita dan kita tidak menderita dengan kebodohan kita. Jelas ini para jamaah? Ini ucapan sebagian ulama salaf. Kemudian beliau memberikan alasannya kenapa harus bersabar. Innal muallima wat tabiba kilaihima la yansahani idza huma lam yukrama. Innal muallima, sungguhnya seorang guru pengajar itu, wat tabiba, dan dokter, kilaihima, kedua-duanya, la yansahani, keduanya tidak akan memberikan nasihat yang baik kepada kita, ya, idza huma, apabila keduanya lam yukrama, tidak dimuliakan. Saya mendapati ya ketika belajar itu para jemaah, guru kita itu punya ilmu banyak, tapi tidak semua muridnya itu diberi ilmu itu. Namun tiba-tiba kita dipanggil. Saya pernah di Saudi ini, seorang syekh masih muda namanya Syekh Muhammad Burohat, Syekh Muhammad bin Id Burodhah, hafizahullah ta'ala. Beliau itu punya banyak sanad kitab, jadi kalau belajar dengan beliau kitab-kitab itu diberi sanad, jalan periwayatan sampai penulisnya. Termasuk misalnya kitab Tauhid sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian kitab Al-Baiquniyah sampai Imam Al-Baiquni, begitu. Kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah sampai Imam An-Nawawi, beliau punya sanadnya. Ya, nah? Ketika kita baik dengan beliau, ya, dipanggil saya, Syekh Muhammad Yusran. Di sana kalau manggil muridnya juga Syekh. Ya, kalau ke sini misalnya Ustadz manggil muridnya Ustadz sini misalnya. Syekh Muhammad Yusran. Nanti saya datang ke rumah kamu atau ke kantor kamu, saya bawa mobil, nanti ikut saya ke masjid saya. Jadi syekh-syekh di Saudi itu punya masjid masing-masing itu. Jadi di sana masjid-masjid itu ada syekhnya gitu. Akhirnya saya dibawa ke masjidnya beliau jadi imam di situ, pengajar di situ. Saya disuruh baca kitab yang beliau punya sanadnya. Saya ajak anak saya berdua, kemudian saya baca kitabnya. Selesai saya diberi sanad, tanda tangani sama beliau. Yang lain tidak diberi. Kenapa demikian? Nah itu, kita harus bersabar dengan apa? Guru kita. Dengan kita bersabar dengan guru kita, maka para jamaah, guru akan memberikan ilmunya kepada kita. Sebagaimana disebutkan tadi oleh Al-Imam Ibnu Jamaah. Bahkan disebutkan ya, dalam perkataan ulama salaf yang lainnya, antum dengarkan bagus ini, kalau dibuat status bagus. Mungkin sudah pernah disampaikan oleh beberapa ustadz, tapi saya ulangi tidak apa-apa. Man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Kata sebagian ulama, man lam yaduk, siapa yang tidak mau mencicipi atau merasakan. Man lam yaduk, siapa yang tidak mau mencicipi atau merasakan. Dhullat ta'allumi, hinanya belajar, saatan, walaupun sesaat, tajarro'a, dia akan meneguk atau menelan, ya. Dhullal jahli, hinanya menjadi bodoh, hinanya kebodohan, tula hayatihi, sepanjang hidupnya. Jadi orang yang tidak mau mencicipi atau merasakan hinanya belajar walaupun sesaat, maka dia akan meneguk, akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi orang bodoh sepanjang hidupnya. Kenapa? Tidak mau susah-susah belajar, tidak mau menderita ketika belajar. Maka dia akan menjadi orang bodoh sepanjang hidupnya. Alhamdulillah saya lihat di sini bahwa Bapak kemungkinan besar ini paling sepuh sekitar 60-an ya. Ada 60 atau kurang? Belum ada yang 60? Coba paling tua berapa? 56 ada, 56. Bapak berapa Pak usianya? 66, Masya Allah. Barakallahu fiik Pak, barakallahu fiik. 66 panjenengan, berarti sepuh. Tapi rata-rata kan di bawah. Tolong diperhatikan ini. Mumpung kita masih muda, kita serius belajar. Sebab nanti kalau kita tua, tidak punya ilmu itu, mohon maaf ini. Banyak orang tua yang tidak punya ilmu itu lebih cepat pikun, bahkan sudah pikun sebelum waktunya itu, dibandingkan orang-orang yang terus belajar. Dan ketika di masa-masa tua begitu,
kita selama masih muda itu belajar, itu kita bisa merasakan nikmatnya di hari tua. Mohon maaf Pak, hari tua itu apakah sama fisik kita dengan kita ketika masih muda? Bapak-bapak yang sudah 66 tahun, apakah sama dengan waktu 30? Tidak sama. Ketika bangun subuh tidak sama rasanya. Ketika makan juga tidak sama. Saya sekarang 48 usia saya Pak. Makan daging kalau atos sedikit, keras sedikit, sakit gusi saya Pak. Tidak seperti ketika saya masih 30-an makan daging diemplak-emplok saja ya. Sekarang sudah terasa ya. Kalau dagingnya masakannya kurang empuk itu sudah terasa gusi saya mulai saya sakit. Buat gigit sakit. Iya tidak para jamaah. Dulu waktu saya masih SMP SMA itu kalau ada orang tebang tebu, tahu tebu? Di Kediri banyak tebang tebu itu tidak pakai pisau Pak, langsung dengan gigi. Dibuka itu pakai gigi. Gini aja, ceklek gini buka pakai gigi. Muakan ceklok. Sekarang ya protol gigi kita. Iya para jamaah. Maka ketika kita masih muda begini, kita mau menderita belajar ilmu agama, ketika tua kita tinggal mendapatkan hasilnya. Ketika sakit ya perbanyak istighfar, astagfirullah, wa aku biar wis tahu sehat, begitu. Tapi kalau ketika tua, dia tidak punya ilmu di masa mudanya dia bermalas-malasan. Tua itu misuh-misuh Pak. Banyak itu orang tua diberi sakit oleh Allah, misuh-misuh pekerjaannya. Berkata-kata kotor, kenapa? Dia tidak punya ilmu di hari tuanya. Dia tidak mau bersusah-susah ketika masa mudanya. Nanti bisa dirasakan para jemaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bedakan ya. Bapak-bapak ini yang sudah belajar agama dengan ketika dulu belum belajar agama. Dulu ketika belum belajar agama, melihat anak nakal itu bawaannya mau mukul saja. Sekarang tidak, dinasihati anaknya, ya diarahkan. Dulu kalau belum belajar agama, pulang ke rumah belum ada masakan, dia lapar mesti ngamuk ya. Sekarang sudah tidak begitu ngamuk, langsung pergi ke warung saja. Tidak bisa mau, ya kan sudah punya uang Pak. Pergi ke warung, bawa pulang makan bersama keluarganya. Tidak perlu ngamuk ya kan. Ya. Dulu ngamuk kalau nggak ada makanan ya. Saya punya tetangga Pak, itu kalau pulang terlalu malam, istrinya tidak bangun itu, gentengnya dibandem, dilempar dengan batu itu Pak. Tetangga saya, sekarang sudah tidak, karena sudah ngaji ya. Kalau sudah ngaji insya Allah sudah berhenti. Ya, maka ilmu ini penting, dikaji ketika masih muda, agar di hari tua kita bisa mendapatkan kemuliaan dengan ilmu tersebut. Wa an ibni Abbasin, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah taala meridhai Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, "Dhalaltu taliban." Aku dulu hina ketika taliban masih menjadi murid penuntut ilmu. Wa azaztu matluban. Namun aku menjadi mulia matluban ketika aku dicari orang sudah menjadi guru. Jadi kalau kita ketika masih belajar mau hina, mau sengsara, mau menderita, nanti kita mulia ketika menjadi guru. Ya tidak para jemaah. Nah, dimuliakan orang guru itu. Kalau jadi PNS dapat gaji dan seterusnya. Dulu pas belajar susah payah. Saya punya teman para jemaah rahmatullah taala, itu setiap hari mengayuh sepedanya kurang lebih 17 kilo. Sebenarnya bukan teman, dia murid saya. Tapi dia dulu belajarnya di sebuah SMK, ya, SMK, di sebuah SMK. Kalau dulu namanya STM ya, dulu namanya STM. Itu harus mengayuh. Saya tanya, dari rumahmu ke sini berapa kilo? 17. Kalau sampai sekolahnya dia ya kurang lebih 19 kilo. Dari rumahnya dia ke rumah saya. Dia belajar agama. Pulang dari sekolah, beliau ini ya tidak pulang, masih pakai seragam, datang ke rumah saya belajar agama, belajar bahasa Arab, belajar ini, belajar itu. Terus begitu, rajin pokoknya. Di musolanya keluarga saya, belajar agama dia. Sambil bawa sepeda ontelnya. Mengayuh 17 kilo dari rumah saya. Nanti pulang sekitar jam 8 malam, saya yakin sampai di rumah lebih dari jam 9. 17 kilo Pak, jauh. Mengayuh. Sekarang jadi ustadz. Sekarang sudah mendapatkan apa kenikmatannya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, "Dhalaltu taliban." Aku menjadi hina ketika masih menuntut ilmu, menjadi murid. Wa fa'azaztu, maka aku pun menjadi mulia matluban ketika aku dicari orang menjadi guru. Jelas ini? Masya Allah. Ya, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini.
Wa qala Mu'afa ibnu Imran rahimahullahu taala, berkata al-Imam Mu'afa bin Imran, semoga Allah taala meridhai beliau, semoga Allah taala merahmati beliau. Mathalul ladzi yaqdabu, permisalan orang yang marah, alal alimi, marah kepada orang yang alim, kepada gurunya. Permisalan orang yang marah, penuntut ilmu, murid yang marah kepada gurunya yang alim, itu mathalul ladzi, seperti orang yang marah, yaqdabu, marah, ala asatinil jami'i, atas tiang-tiang masjid jami'. Tahu tiang ini seperti ini? Masjid jami', masjid besar itu mesti tiangnya semakin banyak. Kalau kita marah kepada guru kita, seperti marah kepada tiang, pukul tiang itu. Yang sakit kita apa dia? Yang sakit tiangnya atau kita? Ya kita. Seperti itu para jemaah. Jadi kalau kita tidak terima dengan guru kita, marah dengan guru kita, yang sakit kita akan menderita seumur hidup kita. Jadi orang bodoh seumur apa? Hidup. Menjadi orang yang bodoh seumur hidup. Dan ini banyak kita dapati dari anak-anak kita. Baru sebulan mondok sudah minta pulang. Kenapa? Ustadznya keras, pengasuhnya keras, ininya keras. Sabar nak, katakan sabar nak, sabar. Sudah sabar saja. Nanti insya Allah kamu akan menjadi orang sukses nanti. Iya berjamaah. Misalnya anggota TNI, kalau dia baru masuk latihan 1-3 hari sudah langsung kabur, nggak akan menjadi anggota TNI, nggak akan diwisuda. Tapi kalau dia sabar, sampai sekian bulan, sekian tahun, diwisuda. Jadi letnan 2, jadi sersan 2, jadi prajurit 2 dan seterusnya. Iya, kalau bersabar. Maka dibutuhkan kesabaran dalam segala hal para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 153, nanti dicari, coba dicek Al-Baqarah 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Ayat berapa itu Pak? Dicek. Saya enggak bawa mushaf di sini. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 153 atau bukan? Jadi ya ayyuhalladzina amanu 100 berapa? 153. Surat kedua ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, mintalah tolong kalian kepada Allah ya, bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kita ingin sukses, ingin ditolong Allah, kita harus apa? Sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Perhatikan ya, ini sering saya sampaikan, saya ceritakan di beberapa majelis. Tadi juga saya ceritakan, sekarang mau saya ceritakan ya. Kenapa di negeri kita ini kita tidak mendapatkan rezeki seperti di negeri Timur Tengah, katakanlah di Saudi, di Qatar, di Al-Kuwait ya, di Al-Bahrain ya, di Emirat Arab. Kenapa kita rezekinya kalah? Ternyata, mohon maaf ini ya, ternyata sholat kita kalah dengan mereka. Sholat kita kalah dengan mereka. Orang Arab itu seburuk-buruknya orang Arab akhlaknya, itu masih mendirikan sholat, masih mau sholat. Kalau di kita rata-rata yang mau sholat orang-orang baik saja. Orang-orang yang tidak baik rata-rata tidak mau mendirikan apa? Sholat. Ya tidak berjamaah. Iya. Coba lihat ini. Di masyarakat, andaikan seluruh kaum muslimin di Indonesia ini sholat, masjid itu seperti sholat Jumat itu pasti. Penuhnya seperti sholat Jumat. Tapi kenapa hanya satu shaf? Bahkan beberapa masjid besar sekali, itu hanya beberapa orang saja, khususnya subuh itu. Saya mendapati tidak sampai 10 orang. Oleh karena itu rezeki kita ya seperti itu. Kalau antum pergi ya ke Saudi Arabia, ke negeri-negeri Timur Tengah yang saya sebut tadi, itu mereka rajin sholat, tidak sebagaimana kita. Mereka rajin sholat. Dan mereka seburuk apapun mereka masih mendirikan sholat, tidak berani meninggalkan sholat. Maka mintalah tolong kepada Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Sabar, sholat, sabar, sholat terus. Insya Allah kita akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala asy-Syafi'i,
Berkata Imam Asy-Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijriah, meninggal tahun 204 Hijriah di usia 54 tahun. Beliau mengatakan, qila li Sufyan ibni Uyainata rahimahullah, pernah ditanyakan kepada Sufyan atau dikatakan kepada Sufyan bin Uyainah. Jadi Imam Syafi'i meriwayatkan, suatu hari ada orang berkata-kata kepada Imam Sufyan bin Uyainah. Ini ahli hadis ini, ahlul hadis. Kata orang itu, inna qauman, sesungguhnya ada satu kaum, ya'tunaka, ada orang-orang yang datang kepadamu wahai Imam Sufyan, min aqtaril ardi, dari segala penjuru bumi datang kepadamu, dari timur, dari barat, dari selatan, dari utara, untuk belajar. Taghdhabu alaihim, lalu engkau wahai imam marah kepada mereka. Yusiku, maka hal tersebut hampir-hampir, an yadhabu, membuat mereka pergi, wayat rukuka, dan membuat mereka pergi, wayat rukuka, dan meninggalkan dirimu. Jadi imam ini dikatakan, wahai imam, ada orang-orang datang kepadamu. Mereka itu datang dari segala penjuru bumi, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, untuk belajar. Tapi kamu malah marah kepadanya, kepada mereka. Dan hal itu hampir-hampir membuat mereka pergi dan meninggalkan dirimu. Maunya Imam Sufyan ini dikritik, karena beliau apa? Keras, ini ngajarnya keras. Ahlul hadis ini. Memang banyak ahlul hadis itu keras para jemaah. Sampai detik ini, saya punya guru ya, namanya Syekh Khalid Al-Huwaisin. Syekh Khalid ini muridnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Kerasnya bagaimana? Tidak boleh kita ngaji itu domblong, tidak boleh. Domblong itu apa? What is domblong? Ya pokoknya tidak nyanat. Tadi ngaji itu harus bawa buku catatan, harus menulis. Dan beliau melarang merekam. Jadi tidak boleh direkam seperti ini. Tidak boleh direkam. Beliau tidak mau di video, beliau tidak mau direkam audio, tuh rekam audio, rekaman gini taruh ini. Tidak mau, tidak boleh. Apalagi video, tidak mau beliau. Kalau duduk di kursi itu, beliau duduk bersila di kursi. Jadi kakinya bukan di bawah, bersila. Bersila di kursi begitu. Di kursi bersila. Tidak bawa kitab kalau ngajar, hafal hadis. Jadi tidak bawa kitab. Muridnya baca, beliau menjelaskan. Terus mendikte pelajarannya satu. Kalau ngaji dengan beliau, tahu. Beliau itu memulai pengajiannya pada subuh, selesainya jam 8 atau setengah 8 malam, baru selesai pengajiannya. Saya belajar dengan beliau kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam itu kitab yang di dalamnya hadis-hadis tentang hukum yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sehari minimal beliau membaca 45 hadis dengan sarahnya. Dan tidak bawa kitab beliau, mensarah itu dari otaknya, satu, tulis, dua, selesai itu, tangan seperti kepleh itu, kemeng semuanya, nulis itu. Subhanallah, tapi hasilnya banyak. Setelah saya tidak belajar dengan beliau, Masya Allah, hadis-hadis dalam kitab Umdatul Ahkam kita fahami dengan baik. Dan saya bisa baca hadis-hadis yang ada di Umdatul Ahkam seperti baca saya dengan saya membaca Al-Quran, secepat membaca Al-Quran, alhamdulillah. Ini faidah dari kerasnya guru. Ya, gurunya keras sekali itu. Jadi tidak boleh merekam, tidak boleh, karena banyak yang merekam itu pulang nggak didengarkan juga. Itu banyak itu para jemaah. Jadi disuruh menulis oleh beliau. Maka kemudian faqala lil qaili, maka Imam Sufyan bin Uyainah berkata kepada orang yang mengatakan ucapan itu, hum hamqa, mereka adalah orang-orang yang, mohon maaf ini kasar ini, bloon, bloonnya apa? Bodoh kuadrat. Keras ini Imam Sufyan ini. Mereka adalah orang-orang yang hamqa itu pandir, bodoh kuadrat, bloon. Idzan, kalau begitu, misluka, seperti kamu juga bloon, katanya. Kau keras ini beliau, seperti kamu ini. Loh, Imam Sufyan ini ditakuti beliau. Seperti Imam Malik itu. Jangankan muridnya, gubernur Madinah takut dengan Imam Malik. Jadi segan sama Imam Malik, disegani waktu itu. Ya, jadi suatu hari Imam Syafi'i itu kisahnya
datang dari Makkah menuju Madinah. Waktu itu usianya saya kalau tidak salah ingat 16 tahun. Tapi sudah hafal kitabnya Imam Malik, Al-Muwatta. Pengen belajar kitab Al-Muwatta yang sudah dihafalnya dengan Imam Malik. Sampai di Madinah itu ya menunggu Imam Malik belum diizinkan. Sampai suatu hari Imam Malik mengatakan, ada siapa di luar? Suruh tunggu. Berani tunggu. Budaknya suruh mengatakan, tunggu sebentar, Imam Malik masih di dalam. Setelah keluar, ada apa kamu kesini? Jadi keras sekali, ada apa kamu kesini? Saya Muhammad bin Idris Syafi'i dari Makkah, saya pengen belajar. Sudah hafal? Sudah. Besok datang ke majelis saya. Sebelumnya itu, Imam Syafi'i ditolak berapa kali gitu. Dia datang kepada Gubernur Madinah. Wahai gubernur, tolong bantu saya supaya bisa belajar Imam Syafi'i. Saya tidak berani dengan Imam Malik. Supaya bisa belajar dengan Imam Malik, saya tidak berani dengan Imam Malik. Jadi gubernur aja segan dengan apa? Imam Malik. Nah, Imam Sufyan ini juga begitu. Mereka adalah orang-orang yang pandir, yang bodoh kuadrat. Seperti kamu juga bodoh katanya. Seperti kamu bodoh. Maksudnya bodoh apa? Kenapa kamu meninggalkan gurumu gara-gara gurumu keras kepadamu? An yatruku, di mana mereka meninggalkan mayanfa'uhum, apa yang bermanfaat bagi mereka. Lisu'i khuluqi, disebabkan buruknya akhlakku. Jadi Imam Sufyan juga ngakui kalau beliau itu keras. Sampai mengatakan disebabkan buruknya akhlakku. Keras itu kan buruk ya, tidak baik. Tapi jangan tidak sabar dengan keburukan guru, karena Imam Sufyan ini punya hafalan hadis yang banyak. Kalau kamu tidak mau belajar, kamu tidak akan mendapatkan hadis-hadis Rasulullah dari saya, begitu maksudnya. Masya Allah. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Wa qala Abu Yusuf, berkata Imam Abu Yusuf rahimahullah, khamsatun, ada 5 golongan, ya, ada 5 golongan manusia, yajibu alal insani, yang wajib atas seseorang itu mudaratuhum, untuk bersikap lembut kepada mereka. Wa adda minhum, kemudian beliau menyebutkan di antara kelima itu adalah al-alima, orang yang alim. Jadi kepada guru, walaupun guru kita gitu keras, ada beberapa guru kita ini sulit senyum ya, senyum sulit, bawaannya suka marah, tapi kita harus bersabar, yang kita harus berlemah lembut kepada mereka. Tujuannya apa bersabar dan berlemah lembut? Liyuk tabasa, agar bisa diambil min ilmihi, dari ilmunya. Itu tujuannya, supaya bisa diambil dari apa? Ilmunya. Taib. Jadi beberapa guru itu seperti itu para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau bersabar dengan kerasnya guru, maka kita bisa mengambil dari ilmunya guru kita yang keras tersebut. Yang keenam, as-sadisu, pembahasan yang keenam, Syekh berkata, atau Imam Ibnu Jamah mengatakan, as-sadisu, yang keenam, an yashkuras syaikha, hendaknya murid berterima kasih kepada gurunya. Jadi misalnya selesai pelajaran, kemudian ustadznya sudah selesai mengajar, ustadz, syukran ustadz ilmunya, jazakallah khairan, begitu. Jadi terima kasih kepada gurunya. Ala tauqifihi, ala ma fihi fadilatun, atas perbuatan syekh yang menghentikan pelajaran dikarenakan di dalamnya ada fadilatun, ada keutamaan. Misalnya begini, ada syekh itu, dia mengajar hanya 1 hadis. Karena di dalam hadis itu ada keutamaan dan muridnya pun sudah paham, sudah tidak ditambah lagi. Maka hendaknya berterima kasih. Ustadz, syekh, syukron misalnya. Wa ala taubihihi, dan hendaknya berterima kasih atau bersyukur kepada syekh ala taubihihi, atas celaan syekh, teguran syekh kepadanya, ala ma fihi naqisatun, disebabkan pada diri muridnya ada kekurangan. Contoh misalnya, ada murid misalnya, dia kalau belajar bicara di majelis, terus diingatkan, jangan bicara misalnya. Maka seperti ini, walaupun keras, kita harus berterima kasih kepada siapa? Guru kita. Taib. Au ala kasalin, atau syekhnya marah disebabkan kemalasan dari muridnya, ya tarihi, yang menimpa muridnya. Au kusurin, atau atas kelalaian, yu'anihi,
yang datang kepada muridnya, au ghairi dzalika, atau selain itu, mimma fi iqafihi, pada perkara ya dalam hal syekh menghentikan pelajarannya alaihi atasnya, wa taubihihi, dan celaan syekh, teguran syekh, terdapat irsyaduhu, bimbingannya syekh, wa salahuhu, dan kebaikan dari syekh. Jadi ada beberapa syekh itu lucu ya, bukan lucu sebenarnya, aneh. Aneh bagaimana para jemaah? Jadi ada guru ini, saya pernah mendapati juga. Jadi belum mengajar, itu murid itu gaduh semuanya. Tiba-tiba assalamualaikum, keluar ya, nggak jadi ngajar. Assalamualaikum, keluar, nggak jadi ngajar. Dan itu pernah terjadi juga di Indonesia ini. Di sebuah pesantren, kebetulan saya ngajar di situ bersama seorang ustadz. Ustadz itu teman saya. Beliau ngisi ceramah begini, setelah innal hamdalillah dites. Ini sekarang hadis yang keberapa? Coba baca hadisnya. Gak ada yang hafal, muridnya gak ada yang hafal. Sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi. Jadi gak jadi pelajaran itu, langsung pergi. Tidak jadi pelajaran. Maka seperti itu kita harus berterima kasih kepada guru kita. Wa ya'udzu dzalika, dan menganggap hal itu minasyaihi, dari syekh, min ni'amillahi ta'ala, termasuk nikmat-nikmat Allah ta'ala alaihi, atas muridnya. Bi'tina isyaihi bihi, karena syekh memperhatikan dirinya. Coba, kalau murid tidak diingatkan syekh, berarti syekh itu benci. Kalau murid diingatkan syekh atau guru, berarti murid itu dicintai oleh gurunya. Cuman kadang-kadang ya, para jemaah, bentuk perhatian dan cinta guru kepada murid itu macam-macam bentuknya. Sebagaimana bentuk apa? Perhatian dan cintanya seorang ayah kepada anaknya, ya macam-macam bentuknya. Wa nadharihi ilaihi, dan karena pandangan syekh kepadanya, fa inna dzalika amyalu ila qalbi syaihi, karena hal itu bisa membuat lebih cenderung di dalam hatinya seorang syekh, wa ba'athu, dan lebih bisa membangkitkan alal i'tina'i, atas perhatian syekh, bima salihihi, terhadap hal-hal yang maslahat bagi muridnya. Sekarang kalau murid dibiarkan setiap pelajaran bicara, kira tidak pernah ditegur, itu kira-kira paham pelajaran apa tidak para jemaah? Tidak akan paham pelajaran. Tapi begitu ditegur, akhirnya menjadi baik. Contoh ya, panitia-panitia pengajian yang tidak pernah ditegur oleh ustadznya itu kadang-kadang tidak ngaji dia. Ada yang ngurusi parkir, ada yang ngurusi inilah, makannya ustadz. Loh, kenapa tidak diurusi makannya sejak tadi? Kok baru ustadznya ngaji, baru nyari makan untuk ustadznya, bingung bikinkan teh, harusnya tehnya kan sudah disediakan dari tadi ya, iya, sampai dingin ya, dari tadi. Jadi seperti itu, harusnya tidak dilakukan ketika pengajian. Dan saya pribadi Pak, alhamdulillah belum pernah menegur seperti Ustaz Yazid tadi, tapi tidak enak itu. Saya ngaji kemudian panitianya tidak ada yang di parkiran. Kalau seandainya jaga parkir, di sana wajib dikasih apa? Sound system supaya dengar sampai sana. Panjenengan nanti kalau mengadakan pengajian misalnya sudah musola Al-Ghafar ini jadi masjid jamek besar gitu ya, parkirannya jauh di bawah, itu harus kasih sound system supaya bisa terdengar sampai apa? Parkiran. Jadi yang jaga parkir juga dapat ilmu. Apa gunanya misalnya mendatangkan ustadz jauh-jauh, kemudian panitianya malah jadi maklar gitu. Ya, apa gunanya kira-kira? Dia tidak dapatkan ilmu. Jadi jamaahnya pintar-pintar, dia tetap aja dari dulu. Jamaahnya sudah sampai Jakarta, dia tetap di Singosari. Ayo Jakarta. Dia tidak pergi ke Jakarta karena jadi maklar saja. Maklar kebaikan. Dia dapat pahala tapi ilmunya tidak dapat. Kalau pahalanya insya Allah dapat, tapi ilmunya tidak dapat. Maka ketika Syekh memperhatikan kita, itu adalah kebaikan bagi kita. Wa idza auqafahu syekhu ala daqiqatin, jika Syekh menghentikan pelajarannya walaupun 1 detik, min adabin, disebabkan adabnya murid yang tidak baik, au naqisatin, atau kekurangan pada diri murid, sadarat minhu, yang muncul dari murid, wa kana ya'rifuhu, dan Syekh mengetahui hal tersebut min qablu, sebelumnya, fala yudhiru, maka jangan tampakkan di hadapan Syekh
annahu kana arifan bihi, bahwasanya syekhnya sudah tahu sebelumnya, wa ghafala anhu, lalu dia lalai dengan apa yang diketahui oleh syekhnya tersebut. Bal yashkuru syaikha, namun hendaknya dia berterima kasih kepada gurunya, ala ifadatihi, atas faidah yang disampaikan, dzalika itu, wa'tinaihi, dan atas perhatian guru, bi amrihi, terhadap perkara murid, perkaranya. Fa in kana lahu fi dzalika udrun, jika dia memiliki udzur dalam masalah itu, wa kana i'lamu syai' bihi, dan pengetahuan syekh tentangnya aslah lebih layak, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Oh begini, fa in kana lahu dzalika udrun, jika dia punya udzur, wa kana i'lamu syai' bihi aslah, dan memberitahu syekh tentang udzurnya itu lebih pantas, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Wa illa, jika tidak, tarokahu, dia meninggalkannya. Misalnya begini, ada murid itu punya udzur, di majelis tiba-tiba dia sakit perut, kan harus keluar kan, dia ke kamar mandi. Nah dia tadi lupa, kalau keluar itu harus izin, dia nggak izin. Kemudian dia kembali lagi, setelah itu dia sampaikan kepada syekhnya, Syekh, saya tadi mohon maaf, saya tidak mengikuti pelajaran hadis yang ke-7 sampai ke-9. Kemana kamu? Saya sakit perut tuh, Syekh. Maka harus diberitahukan kepada gurunya, supaya gurunya bisa memaklumi dan memaafkan dirinya. Illa, jika tidak demikian, an yatarattaba ala tarki bayanil udri, akan berakibat, berefek, ketika dia tidak menjelaskan udzur atau alasannya, mafsadatun, adanya mafsadah, kerusakan. Ada beberapa syekh itu, kalau muridnya itu sering tidak masuk, tidak boleh ikut. Ada yang begitu. Terutama dalam pelajaran-pelajaran yang ada sanadnya itu. Kalau sering tidak masuk, kamu gak usah ikut lagi. Begitu, tegas syekhnya. Itu ada, syekh-syekh seperti itu ada, guru-guru kita ada seperti itu. Seperti di pesantren-pesantren yang sudah terkenal, itu kalau 3 kali tidak ikut sholat jamaah, 3 kali tidak hadiri pelajaran, itu langsung di SP, itu tahu di SP? Surat peringatan. Nanti kalau melanggar lagi sampai 3 kali, itu langsung dikeluarkan dari pesantren itu. Ada nggak pesantren itu? Ada, pesantren itu ada. Dan itu tidak salah, kenapa? Mendidik disiplin. Walaupun sebenarnya kalau saya pribadi, aturannya jangan sekeras itu. Bisa diperlunak. Misalnya dihukum apa? Tidak dikeluarkan, tapi dihukum dia. Dihukum apa misalnya, bersih-bersih seluruh kamar mandi pesantren, kan kemeng sudah ya. Misalnya bersih seluruh kamar mandi pesantren, nyapu halaman pesantren semuanya, pesantren segitu lebarnya agak capek kan, setiap hari harus nyapu dia. Nah, karena apa? Kadang-kadang beberapa santri, jika dia dikeluarkan dari pesantren tidak mau mondok lagi, ada kan? Akhirnya sekolah umum, malah pacaran, malah merokok, malah yang lain-lain dia. Maka harusnya seorang ustadz juga mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ketika mau mengeluarkan santri. Bagaimana? Dicek dulu. Misalnya, nak, kalau kamu misalnya tidak sekolah di pesantren ini, mau sekolah di mana? Ditanya begitu. Saya mau sekolah SMA umum misalnya. Wah, daripada begitu gak usah dikeluarkan ya. Tidak usah dikeluarkan. Kenapa? Lebih baik dia di situ masih walaupun melanggar tapi masih sholat, walaupun dia kadang-kadang tidak berjamaah masih sholat, daripada dia sekolah umum pengaruhnya lebih besar. Apalagi orang tuanya tidak bisa memperhatikan mendidiknya. Dan kebanyakan dari kita sibuk bekerja ya toh? Ya, kebagian dari kita sibuk bekerja. Maka disuruh anak kita sabar ya, dan juga minta kepada ustadznya, Ustadz tolong anak saya jangan dikeluarkan Ustadz. Karena kalau di rumah saya sulit untuk mengontrol sholatnya, dan kampung saya itu kampung anak-anak nakal Ustadz misalnya ya, biarkan di pesantren antum. Saya mohon kasih hukuman saja apa yang mendidik lah. Ya suruh mijitin antum atau apa begitu ya. Ya kan gitu enak ya, suruh kasih hukuman yang mendidik. Thayyib. Fayata'ayyanu i'lamuhu bihi, maka dia wajib untuk memberitahu gurunya tentang udzur atau alasannya supaya guru tidak marah kepadanya. Demikian bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.